Saiwar Bahrain, sebut dua faktor ini bisa dimanfaatkan untuk membuat Indonesia kalah. PSSI siapkan bonus menggiurkan, timnas Indonesia didorong raih kemenangan melawan Bahrain dan Cina. Alasan Marten Pas dipertahankan meski cedera. Suasana positif timnas Indonesia jelang duel panas lawan Bahrain. AFC nantikan kejutan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain semakin menyita banyak perhatian, termasuk media Bahrain. Sorotan khusus datang dari salah satu media lokal Bahrain, Al Watan News yang memberikan analisis mendalam tentang peluang tim tuan rumah menjelang laga penting ini. Dalam laporannya, Al Watan News menyoroti dua faktor kunci yang diyakini bisa dimanfaatkan Bahrain untuk meraih kemenangan atas Indonesia. Faktor pertama yang disebut adalah lapangan Stadion Nasional Bahrain, yang sudah sangat akrab bagi para pemain tim tuan rumah. Keuntungan ini dianggap memberi Bahrain keunggulan, karena mereka telah terbiasa dengan kondisi lapangan dan cuaca di sana, berbeda dengan timnas Indonesia yang baru tiba dan harus menyesuaikan diri dengan cepat. Faktor kedua yang menjadi perhatian adalah dukungan moral yang akan diberikan oleh ribuan supporter Bahrain. Para pendukung ini diprediksi akan memenuhi stadion dan memberikan semangat yang luar biasa bagi tim nasional mereka. Al Watan News menegaskan bahwa dukungan penuh dari tribun akan menjadi senjata andalan yang bisa membuat perbedaan besar di lapangan. Dalam artikel tersebut, mereka menekankan pentingnya Bahrain mengoptimalkan kedua faktor ini untuk memastikan kemenangan di setiap pertandingan kandang, dengan target meraih 12 poin dari 4 laga di rumah sendiri. Namun meskipun Bahrain memiliki dua keuntungan besar ini, kemenangan mereka atas Indonesia tidak bisa dipastikan dengan mudah. Timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin datang dengan ambisi besar. Selain itu, skuad Garuda juga tidak akan bermain tanpa dukungan. Diprediksi ribuan supporter Garuda akan hadir di stadion memberikan dukungan yang sama kuatnya untuk memacu semangat tim asuhan Shin Tae-yong. Klasemen sementara grup C menunjukkan persaingan yang ketat. Jepang saat ini berada di puncak dengan 6 poin, disusul oleh Arab Saudi dengan 4 poin di tempat kedua. Bahrain sendiri berada di posisi ketiga dengan 3 poin, sementara Indonesia menempel di posisi keempat dengan 2 poin. Australia berada di posisi kelima dengan 1 poin, dan Cina masih belum meraih poin. Hasil dari pertandingan ini bisa jadi krusial dalam menentukan siapa yang akan melaju lebih jauh dalam kompetisi ini. PSSI telah mengumumkan bahwa skuad timnas Indonesia akan menerima bonus menarik jika mereka berhasil meraih hasil positif dalam laga melawan Bahrain dan Cina. Pernyataan ini disampaikan oleh Arya Sinulinga, yang menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya untuk memotivasi para pemain agar dapat memberikan performa terbaik di lapangan. Bonus ini diharapkan dapat menjadi pemicu semangat juang yang lebih tinggi, terutama pada saat-saat krusial seperti ini di mana setiap pertandingan sangat penting bagi masa depan timnas. Arya Sinulinga menegaskan pentingnya dukungan dan motivasi tambahan bagi para pemain yang seringkali menghadapi tekanan tinggi saat bermain di kompetisi internasional. Meskipun tidak merinci besaran bonus yang disiapkan, Arya menekankan bahwa setiap pemain akan menerima nominal yang sama. Dengan pendekatan ini PSSI ingin memastikan transparansi dan keadilan di antara para pemain, sehingga tidak ada pemain yang merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Duel antara timnas Indonesia dan Bahrain merupakan bagian dari grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Bahrain. Menyikapi laga yang sangat penting ini, Arya meminta agar timnas Indonesia tetap fokus dan tidak terbuai dengan dukungan dari PSSI. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tim tidak hanya bergantung pada motivasi eksternal, tetapi juga pada dedikasi dan kerja keras setiap pemain di lapangan. Shin Tae-yong memutuskan untuk tetap memanggil Marten Pas meski sang pemain tengah mengalami cedera.
PAS diharapkan tampil pada laga penting melawan Bahrain dan Cina. Keputusan ini memunculkan tanda tanya besar, mengapa Sintayong tetap mempertahankannya dalam skuad. Sebelum Marten Paes bertolak dari Amerika Serikat menuju Bahrain, tim dokter timnas Indonesia terlebih dahulu melakukan koordinasi intensif dengan Paes dan tim medis klubnya. Mereka menanyakan secara rinci kondisi terbarunya untuk memastikan tidak ada masalah serius yang bisa menghambat performanya di lapangan. Setelah mendapat kabar yang cukup melegakan bahwa cedera yang dialami Paes tergolong ringan, Paes dianjurkan untuk tetap berangkat ke Bahrain. Namun ini bukan akhir dari proses pemeriksaan. Setibanya di Bahrain, Paes akan menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim medis timnas Indonesia untuk memastikan apakah ia benar-benar bisa tampil atau harus menepi sementara. Bagi Sintayong memutuskan untuk tetap membawa pemain yang tengah dalam kondisi tidak fit bukanlah hal yang dilakukan sembarangan. Dalam pernyataannya, pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan alasannya mengapa tidak mencoret Marten Paes meski ada potensi cedera. Keputusan ini memperlihatkan bahwa Sintayong sangat memahami situasi dan pentingnya keberadaan Paes dalam tim. Meski hanya berstatus sebagai pemain naturalisasi yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, peran Marten Paes sudah dianggap vital. Paes dipandang sebagai salah satu aset penting yang bisa memperkuat lini belakang Indonesia. Namun mempertahankan seorang pemain cedera tentu membawa risiko besar. Jika pada akhirnya Marten Paes tidak dapat pulih tepat waktu atau kondisi cederanya memburuk, timnas Indonesia bisa kehilangan salah satu elemen kunci dalam pertahanan mereka. Bahrain bukan lawan yang bisa dianggap enteng, dan pertandingan ini memiliki bobot yang besar dalam menentukan langkah Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia tengah berada dalam suasana yang positif menjelang laga krusial melawan Bahrain. Laga ini akan menjadi ujian berat bagi skuad Garuda, namun atmosfer positif di dalam tim menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebanyak 26 pemain sudah hadir dan menjalani latihan di Bahrain. Selama di Bahrain, timnas Indonesia sudah menjalani 2 sesi latihan yang intensif. Manajer tim, Sumarji, memastikan bahwa kondisi fisik dan mental para pemain sangat baik. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat memotivasi tim, yang diharapkan dapat tampil all out saat menghadapi Bahrain. Kepercayaan diri tim kian bertambah dengan kehadiran Mesilger dan Eliano Renders yang diharapkan mampu memperkuat lini pertahanan dan tengah. Kehadiran mereka menjadi tambahan kekuatan yang sangat diandalkan untuk memperbaiki hasil yang diraih Indonesia di 2 laga sebelumnya. Kini dengan komposisi pemain yang semakin lengkap, Indonesia optimis dapat meraih hasil maksimal dalam laga melawan Bahrain. Di sisi lain, Bahrain yang kini berada di posisi ketiga dengan 3 poin yang baru saja mengalami kekalahan telak 0-5 dari Jepang. Kemenangan dalam laga ini menjadi sangat penting bagi kedua tim, di mana hasilnya bisa mengubah peta persaingan di grup C. Bahrain meski baru saja mengalami kekalahan, tetap menjadi lawan yang patut diwaspadai. Mereka memiliki potensi untuk bangkit dan memperbaiki performa mereka di laga selanjutnya. Laga ini bukan hanya tentang 3 poin, tetapi juga tentang harga diri dan momentum dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan suasana yang positif dan dukungan yang kuat dari semua pihak, timnas Indonesia siap untuk berjuang habis-habisan demi meraih poin berharga di Bahrain. Asosiasi Sepak Bola Asia kini semakin menantikan kejutan dari timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN dalam penentuan slot wakil Asia di Piala Dunia, harapan besar tertuju kepada skuad Garuda untuk menunjukkan kualitas dan performa terbaik mereka di pentas internasional. Pertandingan pertama yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia adalah melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober 2024 di Stadion Nasional Bahrain. Ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa, tetapi juga merupakan langkah awal dari perjalanan panjang yang akan menentukan nasib mereka dalam kualifikasi ini. Setelah itu, timnas Indonesia akan terbang ke Cina untuk melanjutkan perjuangan mereka. Dengan pertandingan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 15 Oktober 2024 di Stadion Qingdao. AFC memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, menyebut tim asuhan Sintayong sebagai satu-satunya debutan di putaran ketiga yang belum mengalami kekalahan dalam 2 laga awal. Ini merupakan pencapaian yang membanggakan dan memberikan angin segar bagi skuad Garuda. Meskipun mereka hanya berhasil meraih 2 hasil imbang dalam 2 pertandingan perdana,
Hal ini bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk meraih kemenangan, khususnya di pertandingan melawan Bahrain. Dalam konteks persaingan yang semakin ketat, timnas Indonesia harus mempersiapkan diri dengan matang. Pelatih Sintayong telah menekankan pentingnya fokus dan konsentrasi dalam setiap pertandingan. Tim ini memiliki potensi besar untuk mengejutkan lawan-lawan mereka, terutama setelah menunjukkan penampilan yang solid meskipun hasilnya belum maksimal. Para pemain diharapkan bisa memanfaatkan pengalaman dan keterampilan mereka untuk memberikan performa terbaik di lapangan. Setelah pertandingan melawan Bahrain, perhatian timnas Indonesia akan langsung beralih ke Cina. Menghadapi tim yang kuat seperti Cina akan menjadi tantangan tersendiri. Dengan strategi yang matang, timnas Indonesia siap untuk menghadapi dua laga penting ini dengan penuh percaya diri. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts.